teman-teman. Kita di sini akan menjelaskan tentang metodologi tafsir surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Tapi sebelumnya, menurut pepatah, tak kenal maka tak aruh. Baik, perkenalkan, nama saya Alfi, Saya Hesni, saya Arina, saya Ella. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang nasakh dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Tadi kita sudah membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 108 tentang nasakh dalam Al-Quran. Kali ini kita akan coba untuk menafsirkan per kata dari ayat tersebut. Secara bahasa, dari kata nasakh itu ada 3 arti. Yang pertama menghapus, yang kedua pemindahan dari suatu tempat, dan yang ketiga berarti pengganti. Nasakh yang berarti menghapus, yang dimaksud di sini adalah sinar matahari menghilangkannya. Ini dari perkataan orang Arab, yakni nasakh hatisi syamsu adilla, yakni matahari itu menghapus bayangan. Nah, di antara penggunaan makna ini terdapat pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fayansakhullāhu ma yulqis syaitan, yaitu Allah menghapuskan atau menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 52. Nah, jadi maksudnya dalam arti menghapus, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan. Arti yang kedua, nasakh juga berarti pemindahan dari suatu tempat. Nah, di antara penggunaan makna ini adalah ungkapan Arab, yaitu nasakhtul kitab, yang berarti aku memindahkan apa yang tertera di dalamnya ke kitab yang lain. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, yang artinya sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 29. Yang terakhir, nasakh juga berarti pengganti, yaitu orang Arab mengatakan nasakhal qadi al-hukma, yakni hakim menghapus hukuman itu. Nah, maksudnya di sini hakim itu mengganti putusannya dengan putusan yang lain. Oleh karena itu, orang Arab mengungkapkan nasakh hasi syari'u as-surah abil ayah, yaitu pembuat syariat, yaitu Allah menghapus sebuah surah atau ayat. Nah, maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa idza baddalna ayatan makana ayah, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Hal ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 101. Sedangkan menurut istilahnya, nasakh adalah puncak hukum yang disimpulkan dari suatu ayat digantikan dengan hukum yang lainnya. Jadi di sini para pakar fikih dan usul fikih juga menjelaskannya dengan banyak sekali definisi. Namun, kemudian dipilih definisi yang diutarakan oleh Ibnu Al-Hajib yang menyatakan bahwa nasakh adalah pengangkatan atau penghapusan suatu hukum syariat dengan dalil syariat lainnya yang datangnya belakangan. Nah, itu ya pengertian nasakh secara bahasa dan istilah. Nah, lanjut untuk pengertian dari kata nusiha. Jadi kata ini berasal dari kata an-nisyan yang berarti lupa. Nah, kata ini menjadi lawan dari kata adzikr, yaitu ingat. Maksudnya ini adalah menghapusnya dari dalam hati atau dari ingatan. Nah, kata ini juga sebenarnya bermakna hilangnya ingatan. Pendapat ini dikemukakan dari kata dah.
Ada pula ulama yang mengatakan bahwa an-nisyan juga berarti meninggalkan sesuatu pada satu batasan. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Nasullah hafanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." Jadi mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Hal ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 67. Nah, maksud dari ayat ini adalah bahwa mereka melupakan perintah Allah sehingga Allah itu membiarkan mereka diazab. Nah, ada juga menurut para pakar bahasa ungkapan asa'allahu yang berarti menurut pakar bahasa ungkapan asa'allahu berarti juga ajallahu atau menundanya. Nah, demikian pula ungkapan nasa'a ajalahu berarti menunda ajalnya dan menambahkan umurnya. Nah, menurut Al-Alusi pembacaan nasa'a dengan menggunakan huruf hamzah berarti mengakhirkan. Jika demikian halnya, maka kata ini berasal dari kata an-nasa yang berarti mengakhirkan suatu perkara. Selanjutnya dari kata bi khairin minha yang berarti dengan hal yang lebih afdol darinya. Sementara makna afdol di sini berarti lebih mudah atau lebih ringan. Nah, menurut Al-Qurtubi, kata khair ini merupakan sifat tabdil, yaitu pengunggulan satu dari yang lainnya. Maka demikian maknanya adalah menggantinya dengan perkara yang lebih bermanfaat bagi kalian. Hai manusia, di dunia jika yang menasakh itu lebih ringan. Namun sebaliknya, penggantian itu lebih baik bagi mereka di akhirat jika memang menasakh itu lebih berat dari yang dinasakh. Arti menasakh yaitu menghapuskan daripada yang dihapuskan. Nah, terakhir, jika kebaikan itu dinasakh, maka Allah akan mendatangkan pula kebaikan yang sama. Oke, lanjut ke kata waliyun wala nasir. Al-wali di sini berarti orang dekat dan terpercaya. Nah, arti ini diambil dari ungkapan orang Arab yaitu walaitu amra fulanin. Aku melaksanakan urusan si fulan, yang berarti aku melakukan pekerjaannya. Nah, kata ini diambil dari makna seperti waliyul ahd, berarti orang yang menegakkan perkara kaum muslimin yang telah dibebankan padanya. Selanjutnya, arti kata an-nasir berarti orang yang membantu. Nah, arti ini diambil dari perkataan nasarahu idza a'anahu. Dia menolongnya jika dia membantunya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-waliyu dan an-nasir, keduanya ini merupakan timbangan kata fa'il yang maknanya pelaku. Jadi, perubahannya dalam format fa'il bukan lain untuk mendapatkan efek dari mubalaghah, yaitu hiperbola atau berlebih-lebihan. Nah, maka dengan demikian, makna ayat tersebut yaitu kalian tidak memiliki penolong yang dapat mencegah kalian dari azab. Selanjutnya, kata am turiduna. Nah, arti kata am dapat diambil dalam bentuk bersambung dan bisa pula datang dengan bentuk yang terpisah. Jadi kata am yang bersambung adalah kata yang pada awalnya didahului huruf istifham seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Nah, adapun kata am yang datang dalam bentuk terpisah, ini maknanya bal, yang berarti bahkan atau tetapi. Dalam ungkapan orang Arab juga dicontohkan, innaha la ibilun amsya'un, yaitu yang dimaksud yaitu barang itu untuk unta, bahkan kambing sekalian. Jadi seolah-olah dia berkata, bal hiya sya'un. Al-Qurtubi juga berkata, ini adalah kata am yang datang dengan terpisah dan bermakna bal, yaitu bahkan. Nah, maksudnya pada ayat ini adalah bahkan apakah kalian menginginkan. Jadi, makna perkataan ini bertujuan untuk menjelek-jelekkan. Nah, selanjutnya dari kata yatabaddal al-kufra, bahwa badala, tabaddala, dan istibadala. Artinya yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang lainnya. Nah, jadi maksud dalam ayat ini adalah memilih kekufuran sebagai pengganti keimanan. Yakni makna ini seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 175 yang artinya, jadi mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Nah, gitu ya arti pada ayat di atas. Selanjutnya arti dari kata sawa as-sabil, yaitu as-sawa'u min kulli syai'in, yang bermakna sesuatu yang berada di tengah. Dengan arti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Hal ini terdapat dalam Quran surah As-Saffat ayat 55. Nah, lanjut untuk kata as-sabil. Jadi, as-sabil ini bermakna suatu jalan, yaitu maksudnya adalah jalan keistiqomahan. Nah, makna ayat ini adalah orang-orang yang lebih memilih kekufuran dan pengingkaran terhadap Allah serta melebihkan perkara itu daripada keimanan. Maka dia telah jauh dari kebenaran dan melenceng dari jalan istiqomah serta terjerumus dalam kekufuran. Baik, saya akan menjelaskan secara global surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 108.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kami menasahkan suatu ayat? Allah tidak akan mengganti atau mengubah hukumnya, dan Dia juga tidak akan mengubahnya begitu saja. Allah pasti mendatangkan hukum yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Entah itu meninggikan derajat, diangkat dari kesulitan, atau bertambah ganjaran, atau faidah lainnya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dialah sang raja dan zat yang mengurusi segala keperluan makhluk. Dia berhak memberikan hukuman kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dia berhak memerintahkan siapapun, dan Dia pun berhak mengubah dan menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan mengirimkan agama yang lurus dan toleran? Mengapa demikian? Karena bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Ketahuilah bahwa Allah yang mengurus segala urusan kita. Dialah sang penolong yang memberikan perlindungan. Maka jadikanlah Allah tempat bergantung segala urusan. Kita harus menjadikan Allah Tuhan yang Maha Esa, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah kalian mengetahui dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Apakah kalian akan bertanya sebagaimana pertanyaan kaum Nabi Musa, yang mana mereka bertanya, mana Allah, tunjukkan kepada kita, maka kita akan beriman. Itulah kaum Nabi Musa. Apakah kalian gak menyadari bahwa apa yang telah Allah ciptakan di bumi dan di langit itu sebagai tanda bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Kuasa? Itulah sebagai tanda. Lalu mengapa kita bertanya-tanya lagi? Gitu. Akibatnya, jika kalian terus bertanya seperti itu, maka kalian akan tersesat sebagaimana mereka tersesat. Atau kalian bagaikan orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi dengan ingkar dan sombong. Mereka berkata, tampakkanlah Allah kepada kami. Orang Yahudi meminta perkara yang tidak sewajarnya, yang mana mereka berkata, buatkanlah kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Lantas apakah pertanyaan seperti itu layak? Tidak. Karena mereka meminta untuk menampakkan Allah. Padahal sudah jelas dengan adanya dunia ini, itu adanya Allah juga. Orang yang mengganti keimanan dengan kekufuran atau hidayah dengan maka dia telah menyimpang dari hal yang baik, melenceng dari hal keistiqomahan, dan terjerumus dalam hawa nafsu yang membawa kehancuran, yang mana dirinya itu sungguh merugi, lantaran dirinya kelak akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Begitulah penjelasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108, yang mana Allah menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan dan menentukan hukum bagi hambanya sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah, sekarang akan dijelaskan sebab turun ayat tersebut. Pertama, konon seorang Yahudi berkata, tidakkah kalian merasa aneh dengan Muhammad? Dia memerintahkan sahabatnya dengan suatu perkara, kemudian dia melarang perkara itu dan menggantinya dengan perkara yang lainnya. Hari ini dia mengatakan seperti itu, besoknya sudah berubah kembali. Sungguh Al-Quran ini adalah perkataan Muhammad yang dia katakan dari dirinya sendiri. Satu sama lainnya bertentangan. Jadi maksud bertentangan di sini tuh Nabi Muhammad hari ini berkata A, besoknya udah lain lagi. Begitu. Maka turunlah ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, penjelasan yang kedua dari Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama sekelompok pemuka Quraisy. Mereka berkata, wahai Muhammad, demi Allah, kami tidak beriman kepadamu hingga engkau mampu mengeluarkan mata air bagi kami dari bumi ini, dan engkau membuat kebun berisi pohon kurma dan anggur. Atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit, tapi sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu hingga kamu turunkan ayat kami. Kandungan hukum. Yang pertama, apakah nas itu terkandung dalam kitab samawi? Menurut Imam Fakhrul Razi, nas bisa saja terjadi, baik dipandang dari segi nalar maupun nas. Berbeda dari pandangan orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang mengingkarinya secara akal, tetapi ada juga yang membenarkannya secara akal. Meskipun demikian, secara nas semua kalangan Yahudi menentang. Mayoritas ulama membenarkan adanya nas, dan itu memang benar terjadi. Pasalnya, dalil-dalil yang menetapkan kenabian Muhammad SAW secara otomatis nas itu ada, dan kenabian beliau tidak sah tanpa ada keterangan yang menaskan umat terdahulu. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa nas itu ada.
Dalil yang menguatkan bahwa nas itu ada. Pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Apakah Al-Quran dapat dinasah dengan sunnah? Para ulama sepakat, Al-Quran dapat dinasah dengan Al-Quran, hadis dinasah dengan hadis, dan hadis mutawatir dinasah dengan yang sama derajatnya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah Al-Quran dapat dinasah dengan selain Al-Quran dan hadis mutawatir dengan hadis yang tidak mutawatir. Imam Syafi'i berpendapat dan dapat menasah Al-Quran hanya dengan Al-Quran, tidak boleh Al-Quran dengan sunnah. Berbeda dengan mayoritas ulama, menurut mereka Al-Quran boleh dinasah dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah. Karena semuanya merupakan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumentasi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tidak sependapat kalau Al-Quran dinasah dengan sunnah dengan beberapa dasar, di antaranya dengan firman Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha." Menurut Imam Asy-Syafi'i, pengambilan dalil dari ayat ini ada beberapa sisi. Salah satunya yaitu, satu, bahwa firman Allah akan kami beri gantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan pemberian itu merupakan zatnya. Hal itu tidak bisa terjadi melainkan kalau yang menasih itu adalah Al-Quran. Argumentasi jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat Al-Quran dapat dinasah dengan sunnah berdasarkan dalil yang kami ringkas sebagai berikut. Dinasahnya ayat tentang had janda yang berzina, perempuan yang berzina, dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali deraan. Quran Surat An-Nur ayat 2. Padahal tidak ada yang menggugurkan ketentuan tersebut, melainkan tindakan Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk merajam saja tanpa hukuman cambuk. Menurut mereka, semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah hukum-hukum yang bersumber dari Allah. Meskipun namanya berbeda, yang satu Al-Quran sedang yang lain Sunnah. Karena Allah berfirman, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Menurut mereka lagi, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i tidaklah jelas, sebab kata kebaikan maksudnya adalah kebaikan dari sisi hukum. Hukum yang terdapat pada an-nasakh, ayat yang menghapus, tidak lebih daripada hukum yang ada pada mansukh, ayat yang dihapus, sesuai dengan pengetahuan Allah atas kemaslahatan bagi manusia, berikut waktu dan kondisi yang terdapat dalam kandungannya. Kebaikan yang dimaksud bukan dari sisi redaksi satu ayat lebih baik daripada redaksi ayat yang lain. Kalau permasalahan terletak pada redaksional, maka hukum yang ada pada nasih akan selalu lebih baik daripada yang ada pada mansukh, baik nasih itu Al-Quran maupun sunnah, karena semuanya bersumber dari Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tarjih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendapat mayoritas ulama lebih kuat, sebab kebaikan dan keutamaan itu hanya terletak pada perbedaan hukum-hukum. Keempat, apakah mungkin ayat yang menghapus lebih berat dan sulit daripada ayat yang dihapus? Imam Fakhrul Ar-Razi mengungkap, segolong ulama berpendapat tidak boleh menghapus sesuatu yang justru menghapusnya lebih berat daripada yang dihapus. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka kami akan memberi gantinya yang lebih baik daripadanya." Ayat ini menafikan penghapus hukum yang lebih berat itu tentu bukan yang lebih baik dan setara. Pendapat ini kemudian dibantah. Mengapa tidak dibenarkan bahwa yang dimaksud dengan yang lebih baik itu berarti yang lebih banyak pahalanya di akhirat? Lantas beberapa kasus memang menunjukkan terjadinya hukum yang menasakh lebih berat daripada hukum yang dinasakh. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus hukum had bagi perempuan yang berzina dengan hukuman kurung di rumah, kemudian diganti dengan derak dan rajam. Puasa Asyura diganti dengan puasa Ramadan, sholat 2 rakaat yang diganti dengan 4 rakaat ketika dilakukan di rumah. Kelima, mungkinkah menasakh ayat yang berkaitan dengan pemberitaan? Mayoritas ulama berpendapat nasakh hanya khusus menyangkut perintah dan larangan, sementara berita tidak, karena mustahil Allah berdusta. Namun ada pula yang berpendapat apabila dalam berita mengandung hukum syariat, nasakh bisa terjadi. Misalnya firman Allah yang artinya, "Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman." Quran Surat An-Nahl ayat 67. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, firman Allah, "Apa saja ayat yang kami nasakh dan kami lupakan." Maksudnya, apa yang kami pindahkan hukum suatu ayat kepada yang lain, kami ganti dan kami mengubahnya, seperti mengubah dari yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang mubah menjadi terlarang, dan yang terlarang menjadi mubah. Itu semua hanya ada dalam perintah dan larangan, sedang yang menyangkut pemberitaan tidak. Menurut Al-Qurtubi, secara keseluruhan, nasakh hanya terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun setelah beliau wafat, maka para ulama telah sepakat tidak ada lagi nasakh. Oleh karena itu, suatu ijma tidak boleh dinasakh dan tidak boleh menasakh, karena terjadinya ijma itu sesudah terputusnya wahyu. Kesimpulan, 1. Para ulama sepakat bahwa nasakh terkait dengan sebuah hukum itu boleh terjadi, sebagaimana yang dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Syariat selalu mengedepankan kemaslahatan manusia, oleh karena itulah nasakh itu ada dan terjadi pada sebagian hukum-hukum. 3. Nasakh tidak berhubungan pada berita-berita, tetapi hanya terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah halal dan haram. 4. Semua hukum bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki seluruh kerajaan,
maka semuanya harus tunduk dengan segala ketentuannya. 6. Bukan sifat seorang muslim menanyakan sesuatu kepada nabinya dengan keras kepala, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi. 7. Menyimpang dari jalan yang lurus dan mengikuti jejak orang-orang yang sesat akan menjadi sumber kesengsaraan. 7. Menyimpang dari jalan yang lurus dan mengikuti jejak orang-orang yang sesat akan menjadi sumber kesengsaraan. Hikmah tasyri, syariat Islam yang dalam ini datang dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan selalu sejalan dengan perkembangan zaman, cocok untuk segala waktu dan tempat, di antara bentuk kasih sayang Zat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia membebani hukum-hukum kepada hambanya dengan proses yang bertahap, sehingga hukum agama dapat diterima dengan penuh persiapan dan tidak timbul rasa jenuh atau jerak dan memberatkan. Di samping itu, hal tersebut supaya syariat yang indah ini berjalan sesuai kehendak Allah dalam wujud syariat yang toleran, mudah, tidak mengandung kesulitan dan tidak berlebihan, tidak mengandung unsur aniaya, tidak membuat jerak. Sudah dimaklumi, pemberlakuan suatu hukum tidak lain hanya untuk memberi kemaslahatan bagi manusia, sedangkan kemaslahatan itu sendiri berbeda-beda menurut perbedaan zaman dan tempat. Oleh karena itu, jika suatu hukum disyariatkan dalam satu waktu, maka hal itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia pada zamannya. Tentunya, perubahan ini lebih maslahat dan bermanfaat. Dalam kitab tafsir Mahasin At-Ta'wil terdapat redaksi yang berbunyi, sesungguhnya Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mendidik bangsa Arab selama 23 tahun secara bertahap.